Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Untuk di masa pandemi ini, Ibu harapkan kalian tetap menjaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Sebelum pembelajaran, marilah kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke, terima kasih. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang bab 2, yaitu pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Nah, untuk sub bahasannya yaitu pengertian dan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Adapun tujuan pembelajarannya, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan pengertian mobilitas sosial. 2. Siswa dapat membedakan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nah, kita amati gambar berikut. Di sini ada gambar seorang manajer, kemudian menjadi seorang pedagang biasa, kemudian dari seorang petani ini dapat mendidik anaknya menjadi seorang dokter. Nah, ini merupakan ilustrasi dari mobilitas sosial. Apa tuh mobilitas sosial itu? Nah, mobilitas sosial berasal dari dua kata, yaitu mobilis dan sosial. Mobilis artinya bergerak, sosial artinya masyarakat. Jadi secara sederhana, mobilitas sosial berarti gerakan masyarakat. Pada umumnya, mobilitas sering diartikan sebagai suatu proses perpindahan atau juga suatu pergerakan lapisan atau strata sosial seseorang maupun kelompok. Nah, di sini ada pendapat beberapa ahli tentang mobilitas sosial, yaitu menurut Surjono Sukamto dan menurut Paul B. Horton dan Chester Aihen. Kita lanjutkan ke bentuk mobilitas sosial. Bentuk mobilitas sosial itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama mobilitas sosial vertikal. Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan seseorang atau sekelompok orang dari satu kedudukan sosial yang lain yang tidak sederajat. Nah, ini dibedakan menjadi dua. Mobilitas sosial vertical sinking itu perubahan ke arah yang lebih rendah. Kalau mobilitas sosial vertical climbing adalah perubahan status ke arah yang lebih baik. Contohnya, untuk mobilitas sosial vertical sinking seperti yang di depan tadi, yaitu seorang manajer menjadi karyawan biasa atau seorang pedagang. Kemudian mobilitas sosial vertical climbing, tadi contohnya, seorang petani mampu mendidik anaknya menjadi seorang dokter. Nah, kita lanjutkan yang kedua, yaitu mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang ke dalam lapisan sosial yang sama. Nah, ini dibedakan menjadi mobilitas sosial horizontal antar wilayah atau geografis, yaitu perpindahan individu atau kelompok dari suatu daerah ke daerah yang lain. Contohnya adalah urbanisasi, migrasi, dan sebagainya. Kemudian mobilitas horizontal antar generasi, yang berarti mobilitas dua generasi atau lebih. Nah, ini dibedakan menjadi mobilitas intragenerasi, yaitu mobilitas yang dialami oleh seseorang atau sekelompok orang dalam satu generasi yang sama. Kemudian yang kedua, mobilitas antar generasi adalah perpindahan status atau kedudukan yang terjadi antara beberapa generasi. Misalnya, dulu kakeknya seorang camat, sekarang anaknya menjadi seorang bupati. Nah, sebelum kita akhiri, ini slide berikutnya merupakan penjelasan yang lebih lanjut tentang mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Nah, dapat kita simpulkan, mobilitas sosial itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu mobilitas sosial horizontal dan mobilitas sosial vertikal. Nah, sebelum kita akhiri, kalian dapat mengerjakan soal latihannya. Di sini ada 5 soal latihan. Silahkan dikerjakan dan jangan lupa buat resume singkat tentang materi ini. Nah, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.